Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah, semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4 semester 2 bab 8 mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada Rasul. Nah, sebelumnya ada yang tahu siapa itu Rasul? Atau ada yang tahu berapa jumlah Rasul yang harus kita ketahui? Jadi Rasul itu merupakan utusan dari Allah. Kemudian jumlah Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas rukun iman, yaitu iman kepada Rasul. Jadi kita harus mengetahui siapa itu Rasul, berapa jumlah Rasul yang wajib kita ketahui. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan baik dan benar. Iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam Islam, percaya kepada Rasul termasuk rukun iman. Rukun iman merupakan landasan pokok dalam ajaran agama Islam. Rukun iman yang wajib kita percayai itu ada 6. Salah satunya rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama ada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkannya lewat perbuatan. Sedangkan Rasul artinya adalah utusan, dan secara istilah Rasul itu merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian ada perbedaan antara nabi dan rasul, ada juga persamaan antara nabi dan rasul. Jadi, ternyata tidak semua nabi itu menjadi rasul, tapi semua rasul itu pasti seorang nabi. Kemudian nabi hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya, sedangkan ketika rasul mendapatkan wahyu maka harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian Nabi tidak menerima kitab, sedangkan para rasul itu menerima kitab, seperti Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Jadi ada perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, setelah kita mengetahui ada perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul, ternyata ada 25 nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui, dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yaitu pertama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman,
Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah 25 rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita percayai. Nah, ternyata dari sifat-sifat wajib bagi rasul itu meliputi dari kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, keteladanan, dan berakhlak mulia. Jadi, dari 25 rasul tadi, mereka mempunyai keistimewaan dari Allah seperti ilmu yang diberikan langsung oleh Allah dan kemampuan untuk melakukan mukjizat atas izinnya Allah. Jadi rasul juga harus memiliki kesungguhan dalam menyampaikan risalah dan berkomunikasi dengan umatnya dengan cara yang baik dan bijaksana. Nah, jadi ada sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Pertama ada sidik, amanah, fatanah, dan tablik. Jadi dari 25 rasul tadi ada 4 sifat wajib yang mereka harus miliki. Pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, dan yang keempat tablik. Dari sifat-sifat rasul tadi, pertama ada sidik yang artinya jujur. Jadi apapun yang dikatakan dan diperbuat oleh para rasul tadi itu merupakan kebenaran. Jadi sangat mustahil para rasul itu mempunyai sifat kizib yaitu dusta. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Jadi sangat mustahil para rasul itu mempunyai sifat khianat yaitu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada fatanah. Fatanah artinya cerdas. Nah, di mana para rasul itu diberikan kecerdasan yang luar biasa. Jadi sangat mustahil para rasul itu mempunyai sifat baladah yang artinya bodoh. Kemudian yang terakhir ada sifat tablik yaitu menyampaikan. Nah, disinilah perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu mereka mempunyai 4 sifat. Kalau nabi itu cuma 3, cuma terdiri dari sidik, fatanah, dan amanah. Tapi kalau rasul itu mempunyai 4 sifat yaitu sidik, fatanah, amanah, dan tablik. Yang keempat ini adalah tablik yaitu menyampaikan. Jadi ketika Rasul mendapatkan wahyu, itu wahyu tersebut harus disampaikan kepada seluruh umatnya. Walaupun itu dianggap sangat susah untuk menyampaikan kepada umatnya, maka tetap para rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan. Jadi sangat mustahil para rasul itu mempunyai sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Jadi ada 4 sifat rasul yang dimiliki para rasul itu yaitu pertama sidik, amanah, fatanah, dan tablik itu adalah sifat wajibnya. Sedangkan sifat mustahil artinya yang tidak mungkin dimiliki para rasul adalah pertama kizib, kemudian khianat, baladah, dan kitman. Jadi itu adalah sifat-sifat rasul yang mereka miliki.